Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 525 chapter 525 Babon Fajra. Tepat pada saat ini, pikiran naga duri muncul di benak Lan Xuanyu. Tuanku, selain mereka yang benar-benar tidak cocok, pasanganmu semuanya telah memilih pasangan mereka sendiri. Bagaimana menurutmu? Lan Xuanyu berkata dengan kesal, mengapa mereka semua menjauh dariku? Apakah saya wabah atau apa? Petik 2. Kami tidak akan berani, kami tidak akan berani. Ton Dragon dengan cepat berkata dengan ketakutan, status dan garis keturunanmu sangat mulia, bagaimana mungkin binatang kecil seperti kami memenuhi syarat untuk menjadi partnermu? Jika Anda membutuhkan kami bisa menjadi pelayan Anda. Tetapi federasi memiliki aturan bahwa kita tidak dapat meninggalkan planet ini dengan mudah, jadi tentu saja tidak ada yang berani mengganggu Anda. Lan Xuanyu terdiam. Ini semua adalah binatang jiwa 10.000 tahun. Mungkinkah dia ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib apapun dengan jiwa roh? Dia benar-benar tidak mau. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba memikirkan masalahnya dan berkata kepada naga duri, saya pernah mendapatkan keras sutra emas yang mirip dengan tubuh spiritual dari dunia dulu virtual, tetapi seiring berjalannya waktu, tampaknya akan menghilang. Kalian semua adalah binatang jiwa, lihat apakah Anda dapat membantunya. Saat dia berbicara, mata Lan Xuanyu berkilat dan sesosok cahaya muncul di hadapannya. Keras sutra emas ini hanya setinggi 3 kaki dan tubuhnya transparan dan ilusi. Setelah mengikuti Lan Xuanyu keluar dari Doulu World, kemampuannya telah membantu Lan Xuanyu bertarung sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi lebih lemah. Meskipun Lan Xuanyu terus menyerap energi kehidupan dalam jumlah besar, ia tidak dapat menyerapnya sama sekali, seolah-olah itu lemah dan tidak dapat mengambil makanan apapun. Melihat sosok ilusi ini, naga berduri segera merasa aneh dan mengeluarkan beberapa raungan. Segera, banyak binatang jiwa tersebar dan beberapa binatang jiwa berjalan mendekat. Binatang jiwa yang berjalan termasuk yang mengikuti Ding Zuhan, serta burung kekacauan Yin Yang. Ada juga beberapa keberadaan yang sangat kuat. Mata keras sutra emas kecil itu sudah agak kusam, seolah-olah bahkan spiritualitasnya akan menghilang. Sudah beberapa waktu sejak Lan Xuanyu memanggilnya, dan auranya tampak menghilang lebih cepat. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ini agak aneh, tuanku. Ia tidak memiliki landasan kehidupan, tetapi ia memiliki landasan jiwa yang menarik. Hanya saja landasan jiwa ini tidak nyambung dengan landasan kehidupan, sehingga tidak bisa bertahan lama. Mungkin karena mengikuti Anda dan tingkat hidup Anda tinggi sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Kalau tidak, itu seharusnya sudah hilang di dunia nyata sejak lama, kata burung Yin Yang Chaos. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan berkata, apakah ada cara untuk membantunya? Lagi pula, aku membawanya keluar dari dunia maya. Mengaum, mengaum, mengaum. Tepat pada saat ini, raungan bersemangat terdengar. Jangan berkelahi denganku, ini milikku. Suara ini tidak muncul dalam kesadarannya, tetapi raungan yang penuh dengan kegembiraan. Sebelum Lan Xuanyu bisa melihat dengan jelas, sosok besar sudah menerkam. Itu membuka mulutnya dan kekuatan hisap yang kuat muncul, mengisap keras sutra emas ilusi ke dalam mulutnya dan menghilang. Lan Xuanyu terkejut dan segera mengangkat kepalanya dengan marah. Pria besar di depannya membuatnya ketakutan. Ini adalah babon besar, dan sangat berotot. Ketika itu baru saja datang, itu mendorong semua binatang jiwa di sekitarnya ke samping. Bahkan ketika keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah, tingginya lebih dari 5 meter. Ketika berdiri tegak, mungkin tingginya hampir 10 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut emas gelap, dan memiliki wajah panjang dan mata kecil. Itu tidak terlalu tampan, tapi sangat megah dan besar. Bahunya lebarnya sekitar 4 meter, dan lengannya yang tebal seperti pilar raksasa. Otot-otot di bahunya seperti bukit-bukit kecil. Kontur otot-otot di seluruh tubuhnya sangat jelas, dan itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Lan Xuanyu telah benar-benar melihatnya sebelumnya. Itu adalah salah satu binatang jiwa terbesar, setidaknya di permukaan. Sementara binatang jiwa lainnya mencoba untuk memilih tahun-tahun pertama, orang besar ini telah berbaring rendah di kejauhan dan tidak membuat gerakan apapun. Itu hanya meremas sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa mereka yang dipanggil oleh Ton Dragon adalah yang terkuat di antara kelompok Soul Beast ini. Yang di depannya secara alami sama. Apa yang sedang kamu lakukan?
Lan Suanyu mengamuk. Babon besar itu terkekeh. Jangan marah, tuanku. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kawan kecil itu. Lan Suanyu bertanya dengan ragu, apakah kamu tidak memakannya untuk menyimpannya? Babon besar itu terkekeh. Tuanku, meskipun aku omnivora, aku tidak memakan roh seperti ini. Saya melakukan ini untuk membantu Anda menyimpannya. Situasi kera sutra emas ini agak unik. Ia memiliki sense spiritual tetapi tidak memiliki sumber kehidupan. Itu tidak bisa ada di dunia nyata sama sekali. Aura kuatmu adalah alasan mengapa sense spiritualnya tidak hancur. Tapi itu tidak memiliki dasar kehidupan, sehingga tidak dapat menikmati nutrisi dari aura garis keturunan Anda. Itu sebabnya secara bertahap layu. Jika kesadaran spiritual semacam ini benar-benar ingin terus ada, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah menemukan bentuk kehidupan yang serupa dengannya. Untuk mengakomodasi kesadaran spiritualnya sama dengan mencari rumah baru untuk kesadaran spiritualnya sampai batas tertentu dan menggunakan landasan hidupnya sendiri untuk menghubungkannya. Tetapi secara umum, bentuk kehidupan tidak akan mau melakukan ini karena tidak ada yang menginginkan roh lain di lautan kesadaran mereka untuk berjuang untuk mengendalikan tubuh. Jadi, dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk bertahan hidup. Tetapi untuk memenuhi keinginan Tuhan saya bersedia berkontribusi sendiri. Saya telah menempatkannya di laut spiritual saya, dan rasa spiritualnya secara bertahap akan menyatu dengan milik saya dan menjadi kepribadian kedua saya. Seiring berjalannya waktu, kesadarannya secara bertahap akan menyatu dengan saya, menyebabkan sense spiritual saya mengalami perubahan tertentu dan sepenuhnya bergabung menjadi satu. Hanya dengan melakukan itu ia akan dapat bertahan sampai batas tertentu. Babon besar berbicara dengan rasa keadilan yang kuat, dan ada sedikit keluhan di matanya. Lan Suanyu mengerutkan alisnya. Jadi aku salah tentangmu. Tapi kenapa aku merasa itu tidak sesederhana itu? Burung Yin yang keos memiringkan kepalanya dan menggulung paruhnya. Itu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, tentu saja tidak sesederhana itu. Orang ini hanya mencoba bersikap baik padamu. Sense spiritual kera sutra emas itu telah lama ditinggalkan. Orang ini memiliki kultivasi 90.000 tahun dan kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Rasa spiritualnya berkali-kali lebih kuat dari kera sutra emas itu. Setelah menyatu dengannya, sense spiritual kera sutra emas tidak akan berpengaruh padanya, dan hanya bertahan sampai batas tertentu. Tetapi masalahnya adalah kera sutra emas membentuk kontrak dengan Anda, jadi kontrak itu juga akan ditransfer secara alami ke sana. Bagaimana itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi jiwa roh Anda? Sekarang, itu bisa menjadi eksistensi yang mirip dengan suman bis Anda. Ini benar-benar terlalu tak tahu malu dan tercela. Babon besar itu tertawa dan berkata tanpa rasa malu, itu karena kalian bodoh dan aku yang pertama memikirkannya. Kalau tidak, siapa di antara kalian yang tidak akan memperebutkannya? Namun, garis keturunan saya mirip dengan kera sutra emas sehingga saya dapat mempertahankan sense spiritualnya semaksimal mungkin. Jika itu kalian, spiritual sense kalian tidak akan terpelihara dengan baik dan kontrak tidak akan lengkap dan kalian tidak akan bisa menjadi makhluk panggilan Tuhan. Gagah, tuanku, aku milikmu mulai sekarang. Lan Suanyu merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia mendengar itu. Saya pikir saya bisa mengatakan tidak, bukan. Namun, sebuah pikiran melintas di benaknya. Burung Yin yang keos telah menyebutkan bahwa babon besar ini memiliki kultivasi 90.000 tahun. Itu adalah eksistensi yang mendekati binatang jiwa 100.000 tahun. Itu sangat luar biasa. Dia jelas mengenali binatang jiwa apa itu, babun Vajra, salah satu binatang jiwa tipe kera terkuat. Semua orang tahu bahwa binatang jiwa tipe kera terkuat adalah kera raksasa Titan, dan satu-satunya yang bisa menantang kera raksasa Titan adalah babun Vajra. Solen 4 Chapter 526. Chapter 526 Kekuatan Vajra. Babun Vajra telah berkultivasi ke tingkat 90.000 tahun, jadi mungkin tidak masalah baginya untuk menerobos ke tingkat 100.000 tahun di masa depan. Kamu akan menjadi binatang pemanggilanku. Melalui metode pemanggilan apa? Lan Suanyu bertanya dengan ragu. Vajra babon terkikik. Tenanglah. Lihat. Saat berbicara, itu menunjuk ke dahinya dan sebuah rune emas muncul. Rune itu sebenarnya menyerupai kera sutra emas dan Lan Suanyu segera merasakannya. Aku juga di sini, kata babun berlian. Saya berbeda dari jiwa roh, tetapi Anda dapat memanggil saya ke sisi Anda kapan saja untuk membantu Anda bertarung atau melakukan sesuatu yang lain. Namun, kekuatan spiritual Anda masih cukup lemah. Jika Anda ingin memanggil saya, Anda harus mengeluarkan banyak energi.
Anda akan membutuhkan bantuan, jadi saya akan mengajari Anda sebuah ritual. Anda bisa mencobanya nanti. Lan Xuanyu terkejut. Itu bisa memanggil lintas planet. Ruang angkasa sangat misterius, jawab Fajra Babun. Dengan adanya kontrak, kamu akan dapat merasakan koordinat spasialku tidak peduli seberapa jauh kita berada. Setelah Anda membangkitkan kemampuan spasial Anda akan dapat memanggil saya dengan mudah. Dan sekarang, bukankah ada landak bersamamu? Jika Anda memintanya untuk membantu Anda, itu pasti akan menghabiskan energinya dan Anda akan dapat memanggil saya kapan saja. Saat berbicara, itu menunjuk ke naga duri. Panggil aku landak lagi dan kamu mati. Naga duri memelototinya. Fajra Babun mencibir. Kamu akan menjadi jiwa roh, apa yang perlu dibanggakan? Aku akan memukulmu sampai mati. Ton Dragon mengejek tapi tidak membantah. Aspek paling menakutkan dari Fajra Babun adalah kekuatan murninya. Itu adalah binatang jiwa yang mengembangkan kekuatannya secara ekstrim dan semua kemampuannya didasarkan pada kekuatannya. Berbagai kemampuan yang diperolehnya dari kekuatannya telah melampaui pemahaman biasa tentang kekuatan. Tidak banyak binatang jiwa yang bisa mengalahkan Babun Fajra dalam pertempuran 1 lawan 1. Lan Xuanyu memandang naga duri dan bertanya, apakah itu bisa dilakukan? Ton Dragon berkata, dengan kultivasimu saat ini, itu akan sedikit merepotkan. Akan lebih baik menunggu Anda membangkitkan kemampuan tipe ruang Anda sebelum Anda benar-benar dapat memanggilnya. Jika kita melakukannya dengan paksa, saya harus tidur selama 3 bulan. Lan Xuanyu mengangguk. Saya mengerti. Itu sangat tidak berguna kalau begitu, kan? Petik 2. Naga duri merasa geli. Itu benar, itu tidak berguna. Apa yang bisa dilakukan babon besar ini? Itu tidak bisa pergi bersamamu. Petik 2. Fajra Babun tidak tahan lagi. Bagaimana aku tidak berguna? Saya sangat berguna. Saya memiliki tanda kontrak Anda. Meskipun Anda tidak dapat memanggil saya kapan saja, saya dapat memberi Anda beberapa kemampuan saya. Anda hanya perlu mengaktifkan kontrak dan Anda akan dapat merasakannya. Anda dapat mencoba. Hati Lan Xuanyu bergerak saat dia memusatkan perhatiannya dan menyelidiki jejak kontrak yang dia rasakan sebelumnya. Segera, dia merasakan aura aneh muncul di hatinya. Auranya sangat unik, fluktuasi spiritual yang sangat kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan semua otot di tubuhnya menggembung saat rasa kekuatan yang tak terlukiskan memenuhi dirinya. Dia mengangkat tangannya tanpa sadar dan menyadari bahwa ada lapisan emas samar tambahan di permukaan kulitnya. Itu berbeda dari sisik yang datang dengan tubuh naga emas. Setelah lapisan emas ini muncul, itu langsung menyatu dengan garis keturunannya dan kekuatan yang kuat terasa seperti akan merembes keluar dari tubuhnya. Kekuatan Fajra. Ini adalah kemampuan utama yang bisa kamu pinjam dariku untuk saat ini. Meskipun saya bukan jiwa roh Anda, saya dapat memberi Anda kemampuan serupa. Dan aku bahkan tidak menempati salah satu cincin jiwamu, betapa bagusnya tawaran ini. Fajra Babun menurunkan tubuhnya dan tersenyum. Kekuatan Fajra. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, sepertinya ada gunanya. Dia bahkan bisa merasakan bahwa karena munculnya kekuatan Fajra, bagian emas dari garis keturunannya tampak sedikit gelisah, dan kecepatan di mana garis keturunannya berputar meningkat. Itu agak mirip dengan stimulasi dari buah darah peledak, tapi itu murni merangsang garis keturunan emasnya. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Kapan aku bisa memanggilmu? Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Naga duri di sebelahnya berkata, ketika Anda mencapai tingkat master jiwa manusia 6 cincin dan membangkitkan kekuatan ruang, itu sudah cukup. 6 cincin, kekuatan ruang. Jantung Lan Xuanyu berdetak kencang. Setiap kali dia meningkatkan kultivasinya dengan 1 cincin, dia akan mendapatkan jenis kontrol lain atas elemen. Mungkinkah ketika dia memiliki 6 cincin, dia seharusnya bisa mengendalikan elemen luar angkasa? Jika itu masalahnya, itu cukup bagus. Tidak buruk. Meskipun dia tidak mendapatkan jiwa roh, kontrak dengan Babun Fajra juga tidak buruk. Itu memberinya kemampuan yang berguna. Kekuatan Fajra cukup menarik, dia akan mencobanya ketika dia kembali. Kalau begitu, itu saja untuk hari ini. Kami akan pergi dulu. Binatang buas yang telah memilih pasangan akan mengikuti kita, kan? Kata Lan Xuanyu. Naga berduri dengan cepat menganggukkan kepalanya dan binatang-binatang jiwa yang dipilih itu menatapnya dengan penuh semangat. Kalau begitu, ayo kembali. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan berjalan ke arah asalnya. Setelah mengambil 2 langkah, dia merasa ada sesuatu yang salah karena semua orang memandangnya. Selain Dong Qianqiu yang masih di sisinya,
Tidak ada orang lain yang bergerak. Lan Xuanyu menoleh dan menyadari bahwa teman-teman sekelasnya semua menatapnya dengan mulut ternganga. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air liur. Dia akhirnya menyadari apa masalahnya. Pada awalnya, dia berkomunikasi dengan naga duri dan burung kekacauan yin yang melalui pikiran mereka. Setidaknya, binatang jiwa berkomunikasi dengannya melalui pikiran mereka. Tetapi ketika Babun Fajra tiba, semuanya terjadi melalui ucapan manusia. Setidaknya Babun Fajra, burung kekacauan yin yang, dan naga duri berbicara dalam bahasa manusia. Lebih penting lagi, mereka memanggilnya sebagai Tuhan. Pada saat ini, bagaimana mungkin tahun-tahun pertama ini tidak mengerti bahwa Lan Xuanyu adalah penghasut sejati bagi mereka untuk diakui oleh binatang jiwa dan oleh begitu banyak dari mereka. Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, jika saya memberitahu Anda bahwa saya tidak tahu mengapa mereka bertindak seperti ini, apakah Anda akan mempercayai saya? Dia melihat sekelompok siswa menggelengkan kepala. Lalu apakah kalian masih ingin menggabungkan jiwa roh kalian? Lan Xuanyu bertanya. Semua orang segera mengangguk. Lan Xuanyu tersenyum. Lalu, apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan? Ini rahasia, kita harus merahasiakannya. Ding Zuohan akan menjadi antek Lan Xuanyu, jadi dia segera menjawab. Itu benar, siapapun yang tidak merahasiakannya adalah daging mate. Bing Tianliang melompat keluar juga. Beruang petir ungu. Beruang petir ungu 10.000 tahun. Apa Tuhan atau tidak, dia tidak mendengarnya. Dia hanya menginginkan Purple Lightning Bear, ini adalah pola pikir spiritualnya saat ini. Tahun-tahun pertama semuanya menjadi kenyataan. Betul sekali, apa yang bisa lebih baik daripada memiliki jiwa roh yang cocok? Apa yang terjadi sebelumnya? Aku sedikit tuli sekarang. Li Bin menggali telinganya. Li Han berkata dengan benar, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bukankah kamu baru saja berteriak di telingaku? Aku tidak mendengar apa-apa. Jiayu hendak berbicara ketika Lan Xuanyu meraih bahunya. Hutannya bagus, tapi begitu juga lautnya. Mata Jiayu berbinar dan dia dengan cepat mengangguk. Ketua kelas, aku juga tidak mendengar apa-apa. Tahun-tahun pertama semuanya saling beo. Lan mungkin memutar matanya. Orang-orang yang menyanjung ini melakukan semua ini hanya untuk jiwa roh. Tapi kenapa aku begitu iri pada mereka? Mengapa saya tidak punya satu? Lan mungkin cemberut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Seluruh kelas mencapai kesepakatan. Ketika Lan Xuanyu dan timnya kembali ke titik awal, beberapa tembakan besar yang menunggu di sana tercengang. Pada saat ini, termasuk Sekte Tang, Kuil Dewa Perang, dan Pagoda Roh, ada juga beberapa siswa yang kembali dengan binatang jiwa yang mengakui mereka. Tapi pasti tidak banyak dari mereka. Solen 4 Chapter 527. Chapter 527 apa sih? 5 tahun pertama telah kembali. Ini sudah membuat Wang Tianyu, yang merupakan pemimpin, sangat puas. Mengesampingkan yang lainnya, dia telah membawa banyak orang. Meskipun mereka semua tahun pertama, persentase dari mereka yang dipilih tidak rendah. Selanjutnya, ada juga murid pengadilan dalam. Murid-murid pengadilan dalam Akademi Shrek pasti yang paling disambut di sini. Pada saat ini, sudah ada 8 murid pengadilan dalam yang telah memperoleh pengakuan dari binatang jiwa dan membawa mereka kembali. Hanya selusin orang ini saja yang telah melampaui jumlah total orang dari 3 pihak lainnya. Hal ini menyebabkan Jenderal Yang Hui terus mengatakan bahwa dia curang dan dia telah membawa terlalu banyak orang. Tapi Yang Hui tidak punya pilihan. Akademi Shrek memiliki hubungan yang baik dengan binatang jiwa. Dan ketika seluruh tahun pertama kembali dan mereka melihat gerombolan binatang buas yang agung itu muncul di bidang penglihatan mereka, bahkan Wang Tianyu tidak bisa tidak membuka mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Lebih dari 20 dari mereka. Dia tidak tahu bahwa Lan Xuanyu telah meminta Babun Fajra untuk tidak mengirim mereka pergi. Kalau tidak, mereka akan lebih terkejut. Ekspresi Yang Hui, Bailing Suang, dan Tang Miao menjadi lebih menarik. Yang Hui mau tidak mau berkata, Wang Tua, bisakah kecuranganmu sedikit lebih halus? Apakah kalian tidak pergi terlalu jauh? Wang Tianyu meliriknya. Bakat bawaan siswa akademi kami tinggi dan mereka diakui, ada apa? Tang Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi bukankah ini terlalu berlebihan? Kapan tingkat keberhasilan berpasangan di taman berbaring menjadi begitu tinggi? Bailing Suang menatap Biji. Senior Biji, ini. Kemudian, dia menyadari bahwa tatapan Biji agak tumpul. Ini jelas bukan tindakan. Dengan status Biji di dunia Soul Beast, tidak perlu berpura-pura. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Pavilion Master Wang, ini. Tepat pada saat ini,
Tubuh halus biji bergetar sedikit, dan ada beberapa fluktuasi di matanya. Wang Tianyu, Tang Miao, dan Bai Ling Xuang semua memandangnya tanpa sadar karena mereka merasakan sense spiritual yang kuat menyelimuti angsa zamrud ini. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa spiritual sense ini, yang belum berubah menjadi divine sense, sebenarnya dapat memblokir divine sense mereka sendiri. Sungguh sense spiritual yang kuat. Apakah ini benar-benar level yang bisa dicapai oleh spiritual sense? Mereka bertiga saling berpandangan. Tanpa bertanya, mereka sudah bisa menebak siapa pemilik sense spiritual ini. Selain dewa binatang yang akan melampaui kesengsaraan, siapa lagi yang bisa memiliki sense spiritual yang begitu menakutkan? Tidak heran seseorang mengatakan bahwa begitu dewa binatang menerobos ke alam dewa, kemungkinan besar dia akan mampu melampaui peringkat 100 atau bahkan peringkat 110 dan menjadi dewa terkuat. Meskipun ini bukan situasi yang ingin dilihat manusia, situasi saat ini hanya bisa diserahkan kepada takdir. Mereka tidak bisa menghancurkan perdamaian yang diperoleh dengan susah payah ini antara manusia dan binatang buas hanya karena terobosan dewa binatang. Inilah yang selalu dianjurkan oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Setelah beberapa saat, ekspresi wajah biji menjadi lebih kaya, tetapi dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Setidaknya, Wang Tianyu dan dua lainnya tidak melihat perbedaan di wajahnya. Aku memiliki gambaran kasar tentang situasinya, kalian bertiga tidak perlu terlalu memikirkannya. Semuanya karena takdir. Penjelasan biji sederhana. Pada saat ini, Lan Xuanyu membawa teman-teman sekelasnya ke depan. Tepat ketika Lan Xuanyu hendak mengatakan apa yang telah dia persiapkan, Wang Tianyu melambaikan tangannya padanya. Pergi bersiaplah. Kami akan melakukan upacara Spirit Soul Fusion nanti. Oh, Lan Xuanyu dengan cepat mengangguk. Tunggu sebentar. Wang Tianyu menghentikannya lagi dan melihat ke sampingnya. Kamu tidak punya. Ini mengejutkannya. Yang lain sudah memiliki jiwa roh, tetapi sebagai pemimpin kelas dan siswa paling berbakat, Lan Xuanyu tidak. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Tidak ada orang yang cocok. Lan mungkin, Dong Qianqiu, dan Jiayu juga tidak mendapatkan persetujuan dari para senior. Lanjutkan. Meskipun Wang Tianyu ragu di dalam hatinya, tidak pantas baginya untuk bertanya di depan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka lewat. Melihat bahwa Lan Xuanyu tidak dipilih oleh binatang buas, Yang Hui dan Bai Ling Xuang malah merasa lebih nyaman. Mereka secara alami tahu bahwa Lan Xuanyu adalah siswa yang paling dihargai Wang Tianyu, namun dia tidak terpilih. Seharusnya tidak ada yang mencurigakan tentang ini. Tapi bukankah keberuntungan Akademi Shrek terlalu bagus? Jika Lan Xuanyu dipilih oleh binatang jiwa yang kuat, mereka akan benar-benar mempertanyakan keadilan fusi. Lan Xuanyu diam-diam menghela nafas lega. Tahun-tahun pertama lainnya juga sama. Mereka berjalan ke ruang kosong di samping dan berkumpul bersama untuk berkomunikasi dengan binatang jiwa mereka sendiri. Bagaimanapun, kedua belah pihak harus bersedia untuk menyatu, dan semakin dekat satu sama lain, semakin mudah untuk bergabung. Meskipun tingkat keberhasilan Spirit Soul Fusion di dunia modern sangat tinggi, itu tidak 100%. Xiaoqi telah menonton dengan tenang dari pinggir lapangan. Wang Tianyu tidak bertanya, dan dia juga tidak. Ada begitu banyak bidikan besar yang hadir, siapa yang tahu jika mereka akan dikuping. Melihat bahwa sebagian besar siswa di kelasnya memiliki jiwa roh mereka sendiri, sebagai seorang guru, dia hanya memiliki satu pemikiran, dan itu adalah iri. Itu benar, dia tidak bisa tidak iri. Bahkan dia tidak memiliki jiwa roh yang nyata. Dia pernah ke sini sebelumnya, tapi dialah yang paling beruntung. Selain itu, bakatnya tidak terlalu luar biasa, jadi dia tidak dipilih oleh binatang buas manapun dan hanya menggunakan jiwa roh buatan manusia. Kalau tidak, dengan kerja kerasnya, dia mungkin telah menjadi guru di pengadilan dalam. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa murid-muridnya memiliki jiwa roh, dia sedikit iri dan bahkan sedikit cemburu. Binatang di sebelah Liu Feng panjangnya lebih dari 7 meter, berwarna perak dan hitam, dan seluruh tubuhnya ditutupi paku. Itu naga duri, kan? Sejak kapan naga duri bisa menjadi jiwa roh master jiwa? Bukankah ini binatang jiwa arogan yang legendaris? Juga, seharusnya tidak terlalu sulit bagi naga duri untuk menembus ke tingkat 100.000 tahun, kan? Itu adalah naga duri. Saya tidak bisa menonton lagi. Xiaoqi memutuskan untuk tidak melihat murid-muridnya lagi. Kalau tidak, kecemburuannya akan berubah menjadi kecemburuan. Yu Tian, yang pertama kembali, sudah berkumpul di sebelah rekan satu timnya. Dia tercengang ketika dia melihat beruang petir ungu di sebelah Bing Tian Liang dan bergumam, apakah kalian merampok taman berbaring? Bos,
binatang jiwa macam apa ini? Bing Tianliang mengetuk kepalanya. Panggil dia senior, itu senior Purple Lightning Bear. Beruang petir ungu. Yu Tian sedikit bingung. Lin Donghui tersenyum dari samping. Itu benar, beruang petir ungu senior. Dan aku juga. Orang yang menyetujui saya adalah senior Blazing Lizard. Senior Blazing Lizard memiliki garis keturunan yang sangat murni. Jika ia menembus ke tingkat 100.000 tahun, ia benar-benar dapat melepaskan tubuh fananya dan berubah menjadi naga api berkobar. Hehehe, Yu Tian menahan keinginan untuk berbalik dan melihat ular pohon berusia 50.000 tahun. Saat itu, ketika dia mendapatkan pengakuan dari ular pohon 50.000 tahun, dia sangat senang. Tapi melihatnya sekarang, sepertinya Soul Beast dari kedua saudaranya lebih kuat darinya. Saya memilih milik saya lebih awal, apakah saya salah? Liu Feng tidak menginginkan ular pohon dan akulah yang membawanya kembali, tapi apa binatang jiwanya? Itu terlihat sangat kuat. Ular pohon senior juga cukup bagus. Dia memiliki basis kultivasi 50.000 tahun. Mungkin dia juga bisa berevolusi. Lin Donghui menepuk bahunya dan menghiburnya. Wajah Yu Tian menegang. Aku tidak berbicara dengan kalian lagi. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Mereka saling memandang dan tersenyum. Lin Donghui dan Bing Tianliang melihat kegembiraan di mata masing-masing. Perjalanan ke planet elf ini hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Mereka semua ingin menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Ketika mereka menerobos ke 5 cincin, mereka akan dapat benar-benar menyatu dengan jiwa roh mereka. Pada saat itu, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Itu adalah binatang jiwa tingkat 10.000 tahun, dan bukan hanya dengan basis kultivasi 10.000 tahun. Soul Land 4 Chapter 528 Chapter 528 Spoiler. Saat ini, mereka merasa bahwa mereka harus mengesampingkan masalah pembuatan battle armor mereka. Bagaimanapun, Lan Xuanyu telah berjanji kepada mereka bahwa dia akan menempa logam untuk mereka. Dengan logam langka yang dimurnikan 1000 kelas 1, tidak akan terlalu sulit untuk membuat armor pertempuran satu kata. Hal yang paling mendesak saat ini adalah menerobos ke 5 dering sesegera mungkin. Yang paling penting adalah benar-benar menyatu dengan jiwa roh mereka dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Bahkan pembuatan One World Battle Armor bisa mengalami beberapa perubahan yang sesuai untuk memperkuatnya setelah itu. Tak perlu dikatakan, mereka semua memikirkan ini dan sudah membuat rencana. Mereka akan menghabiskan sisa waktu mereka bekerja keras untuk menerobos. Mereka akan menghabiskan akumulasi emblem dengan segala cara dan menerobos ke 5 cincin terlebih dahulu. Liu Feng dan Tang Yuge juga sangat senang dan bersemangat saat mereka berkomunikasi dengan Soul Beast mereka. Lan mungkin tidak tahan lagi. Dia menarik lengan baju Lan Xuanyu, cemberut, dan menatapnya dengan sedih. Dia berbisik, "Tuanku, temukan aku satu." Hati Lan Xuanyu bergetar jijik pada panggilannya dan dia meminta bantuan Dong Qianqiu, tetapi dia hanya mengerutkan bibirnya dan tidak berniat membantunya. "Jika tidak ada jiwa yang cocok di timur, aku juga tidak bisa membantumu," bisik Lan Xuanyu. Lan mungkin cemberut, "Saya tidak peduli, Anda adalah Tuhan, Anda dapat memikirkan sebuah rencana. Pokoknya, ambilkan aku yang cocok, atau aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan memanggilmu seperti itu setiap hari. Kamu menang. Tunggu aku untuk berkomunikasi dengan Tone Dragon dan ajukan beberapa pertanyaan padanya." Lan Xuanyu tidak berdaya. Dong Qianqiu tampaknya tidak menyukai jiwa roh dan tidak ingin menggabungkannya. Secara alami tidak ada yang bisa dilakukan. Qianlei juga memiliki Soul Beast dengan potensi besar seperti Gold Behemoth. Liu Feng memiliki naga duri, Tang Yuge memiliki burung kekacauan Yin Yang, dan situasi Yuanen Hui tidak jelas, tetapi dia memiliki Ratu Peri sebagai neneknya, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan jiwa rohnya. Saat ini, Lan mungkin benar-benar tidak memiliki apa-apa, jadi tidak heran dia cemas. Mereka masih harus menunggu yang lain kembali. Lan Xuanyu memanggil naga duri ke sisinya dan menunjuk Lan mungkin. "Coba lihat, apakah temanku ini bisa memiliki jiwa roh yang cocok?" Lan mungkin telah menunjukkan jiwa bela diri ketika dia melihat binatang jiwa sebelumnya, tetapi dia belum menemukan binatang jiwa yang cocok untuknya. Bukan karena tidak ada binatang jiwa yang bersedia menjadi jiwa rohnya, lagi pula, semua orang ingin mengikuti Lan Xuanyu, tetapi masalahnya adalah mereka harus cocok. Naga duri memiringkan kepalanya dan menatap Lan mungkin, lalu berkata dengan agak canggung, "Tuanku, temanmu ini berada dalam situasi yang sulit. Kedua jiwa bela dirinya sangat unik. Kami benar-benar tidak memiliki atribut es di sini. Sedangkan untuk tipe Phoenix, pada titik ini,
matanya bergerak dan berbalik sebelum melihat ke suatu arah. Mengikuti tatapannya, Lan Xuanyu juga menoleh, dan Lan mungkin melakukan hal yang sama. Kemudian, mereka tercengang saat mengetahui bahwa titik akhir dari tatapan Tone Dragon sebenarnya adalah wanita berbaju hijau yang berdiri di sebelah Wang Tianyu, Yang Hui, Tang Miao, dan Bai Ling Xuang, yang mewakili Soul Beast. Lan Xuanyu menelan ludahnya. Maksud kamu apa? Tone Dragon terbatuk dan sepenuhnya beralih ke komunikasi spiritual. Penatua Biji memiliki kultivasi lebih dari 600.000 tahun, dan faktanya, Penatua Biji tidak pandai bertarung, tetapi dahulu kala, dia adalah pemimpin nomor 2 kami, kedua setelah Dewa Binatang. Dia telah menyelamatkan banyak nyawa, tetapi dia selalu menghadapi masalah tertentu. Karena dia tidak pandai berkelahi dan bersaing, dia adalah yang terlemah di antara teman-temannya. Misalnya, meskipun Raja Iblis Segudang dan Raja Beruang diberi peringkat setelah Penatua Biji, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada miliknya. Penatua Biji mampu bertahan dari kesengsaraannya dan berkultivasi hingga hari ini hanya berkat perlindungan Dewa Binatang. Sekarang, Dewa Binatang akan menjalani penghalang terakhir. Jika dia berhasil, tentu saja, itu akan menjadi yang terbaik, ini akan membuka jalan menuju alam dewa bagi kita para makhluk jiwa. Tapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Belum ada kasus yang berhasil dalam ratusan ribu tahun. Jadi begitu dia gagal, dia mungkin harus menjadi jiwa roh dari salah satu manusia yang hadir di tempat kejadian. Dan begitu Bisgat jatuh, Soul Beast World akan memiliki pemimpin baru. Dewa Binatang telah memilih penggantinya. Tapi itu bukan Emerald Swan karena biji yang lebih tua akan segera menghadapi kesengsaraan berikutnya. Tanpa Bisgat, hampir pasti dia akan mati. Jadi, dia mungkin memilih untuk menjadi jiwa roh. Tapi ini hanya di bawah premis bahwa Bisgat gagal dalam kesengsaraannya. Jika tidak, dia mungkin bisa membantunya mengatasi kesengsaraan, maka tidak akan ada masalah. Petik 2. Angsa Zamrud Biji. Itu adalah salah satu dari 10 Great Beast yang memiliki kultivasi lebih dari 600.000 tahun dan sudah terkenal di seluruh dunia beberapa era yang lalu. Dia menduduki peringkat keempat, kedua setelah Dewa Binatang di Tian, Xie Jun, dan Kaisar Salju. Tuan Jahat dan Kaisar Salju sudah lama pergi. Hilangnya mereka terkait dengan pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo, Huo Yuhao. Legenda mengatakan bahwa Evil Lord menjadi salah satu cincin jiwa Huo Yuhao sementara Kaisar Salju adalah jiwa roh pertama. Spirit Ice Douluo mengandalkan dua Spirit Souls yang terkenal di masa lalu, Kaisar Salju dan Kaisar Es. Kaisar Es adalah Great Babies peringkat ke-7 pada waktu itu, kala jengking Kaisar Giok Es. Ketika tatapan Lan Xuanyu mendarat di Lan Mengkin, dia melihat gadis kecil itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia tampak sangat bersemangat sehingga jelas bahwa dia sangat bersedia. Lan Xuanyu menatapnya dengan ragu dan berkata, tapi angsa Zamrud mungkin tidak cocok denganmu, kan? Mata besar Lan Mengkin berbinar. Kompatibel, kompatibel. Bagaimana tidak kompatibel? Itu lebih dari 600.000 tahun kultivasi. Tidak peduli seberapa tidak cocoknya itu masih berkali-kali lebih kuat dari jiwa roh biasa. Di atas 100.000 tahun, itu adalah cincin jiwa orangnya emas. Ah, hanya ini, aku suka ini. Melihat bintang-bintang kecil akan muncul di matanya, Lan Xuanyu curiga bahwa wanita ini dirasuki oleh Fatikian. Tone Dragon menjawab, itu cocok. Binatang jiwa tipe terbang berbeda dari binatang jiwa tipe darat. Ada banyak jenis binatang jiwa tipe tanah, dan yang terkuat secara alami adalah ras naga. Tetapi hampir semua leluhur dari jenis jiwa binatang terbang memiliki sejumlah garis keturunan Phoenix. Phoenix adalah raja dari semua burung, itulah sebabnya ada begitu banyak burung yang berduyun-duyun ke Phoenix. Dengan kultivasi biji yang lebih tua, aura Phoenix di garis keturunannya pasti sudah terbangun sejak lama, jadi dalam arti tertentu, memanggilnya Emerald Phoenix tidak salah. Burung Phoenix asli telah lama punah. Saya berani mengatakan bahwa garis keturunan tetua biji adalah yang paling dekat dengan Phoenix asli. Dengan kekuatan garis keturunan ini, yang lainnya tidak terlalu penting, kan? Lan Xuanyu menelan ludahnya. Dia menyadari bahwa dia mulai iri pada Lan Mengkin. Jika dia benar-benar menyatu dengan binatang jiwa 600.000 tahun, dia hampir yakin bahwa dia akan menjadi dewa di masa depan. Tapi apakah Penatua Biji bersedia? Pada saat ini, satu-satunya yang tetap tenang adalah Dong Qianqiu. Setelah mendengar kata-katanya, Lan Xuanyu dan Lan Mengkin menyadari. Melihat angsa Zamrud yang berdiri bersama dengan beberapa sosok manusia perkasa di kejauhan, orang hanya bisa membayangkan statusnya.
Bahkan jika dia dihadapkan dengan krisis di mana dia tidak bisa mengatasi kesengsaraan, dia memiliki terlalu banyak pilihan. Mengapa dia memilih mungkin? Naga duri berkedip. Ada dua prasyarat. Salah satunya adalah jika dewa binatang tidak berhasil mengatasi kesengsaraannya, maka Penatua Biji mungkin mempertimbangkan untuk menjadi jiwa roh. Yang lainnya adalah, Tuhanku, Anda. Dewa binatang sudah tahu bahwa Anda ada di sini. Jika dewa binatang menyetujui, Penatua Biji masih harus mendengarkannya kan? Lan Xuanyu berkata, lalu bagaimana saya harus berkomunikasi dengan dewa binatang yang lebih tua? Kita harus menunggu upacara kesengsaraan, kata Ton Dragon. Saya tidak tahu bagaimana komunikasi akan terjadi, itu akan tergantung pada dewa binatang. Tapi aku merasa dia pasti akan berkomunikasi denganmu. Judul, yang cocok untuk klan mungkin apakah Biji?